sore nih Kaca Muda Jogja karena gimana dong? Selalu ada sesi Soma di hari Jumat. Alhamdulillah masih ada. Oke, Ella Arlika seperti biasa akan temenin Kaca Muda Jogja udah berapa tahun nih nemenin ya? Berapa ya? Aduh, Pak Ustadz, suaranya yang mana nih? Selalu bermasalah mikirnya. Pak Ustadz? Satu Udah. ya, mic yang satu ini bermasalah Iya ya. ini kayaknya kopong nih. Oke, jadi kita akan ngobrol lagi tentang Maulid series, Pak Ustadz masih? Iya masih. Oke, kita akan ngobrol soal Maulid series. Kita ngomongin Nabi Muhammad nih nggak ada habis-habisnya sebenarnya. Buat diomongin sama digosipin baik tentang apa perilakunya, tentang apa yang beliau perjuangkan buat kita, tentang apa yang tauladan-tauladan yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita pelajari, Kanca Muda. Banyak banget. Jadi kalau buat ngegosipin baik sih nggak apa-apa lah ya. Kita gosipin lagi di minggu, udah 3 minggu nih mau ngegosipin Nabi Muhammad. Mari Pak Ustadz, kita gosipin lagi. Ya. Baik Kanca Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kali ini masih membahas tentang Maulid series ya, bagaimana tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia termulia di muka bumi ini. Nah kalau kita bicara beliau, ada salah satu yang perlu kita garis bawahi ya. Banyak sih sebetulnya, nggak boleh salah satu ya, tetapi banyak hal yang kemudian kita kalau membahas sejarah beliau, membahas perilaku beliau, moralitas, akhlak, ya kalau bahasanya kan itu tuh nggak ada habis-habisnya ke beliau itu. Nah maka ini di tahun politik yang sedang hangat ini, akhlak Rasulullah itu sangat mengena ya. Bagaimana Rasulullah itu menebarkan senyum, salam, dan susah untuk marah, menahan emosinya sangat istimewa. Itulah Kanjeng Nabi kita. Nah oleh karena itu kita harusnya kalau gembar-gembor ikuti sunnah Rasul gitu kan, ikuti Rasulullah gitu kan, ya kita lihat apa Rasulullah itu orangnya garang, suka marah-marah, suka mengumpat, suka hoax, suka menghina kan, enggak. Rasulullah enggak pernah begitu. Nah jadi oleh karena itu mari kita sikapi apapun pilihan Anda di 2024 nanti, jangan sampai membawa situasi kemudian saling membenci. Padahal itu urusan dunia remeh-temeh. Ya mohon maaf ya, mengatakan remeh-temeh itu bukan bermaksud pilpres itu nggak penting, pileg nggak penting. Maksud saya adalah urusan yang akan kita tinggal mati, yang akan kita nanti istilahnya selesai hal seperti itu. Ya. Dunia ini pakai tutup lah, nggak tutupnya. Nggak usah sampai kita bicara itu ya. Orang-orang non Muslim di NASA, di beberapa riset-riset yang kaitannya dengan Antartika, dengan macam-macam tentang iklim gitu ya, itu sudah muncul kan angkanya. Usia matahari itu sudah ditulis. Bahkan sekarang di gletser itu ya, di kutub itu kan sudah mulai mencair. Waduh, ya, artinya apa? Bisa bikin banjir ya. Artinya mereka itu mengetahui bahwa akan ada kiamat, betul. Jadi kiamat itu ilmiah. Jadi bukan hanya kiamat itu Allah pengen sekarang kiamat gitu, enggak gitu amat. Nanti memang itu Allah yang punya kuasa. Tetapi ternyata itu bisa diilmiahkan bahwa semua ada masa aktifnya. Nggak usah jauh-jauh, sudah muncul kan di Mata Najwa kemarin, udah muncul prediksi air itu akan habis di tahun berapa lah. Tahun berapa tuh Pak Ustadz? Ada, akan habis. Jadi besok itu akan terjadi perang-perangan, bunuh-bunuhan, bisa air. Karena cari air. Sekarang kan sudah susah cari air, apalagi musim panas seperti ini. Udah air itu ya sekarang masih oke, karena masih ada beberapa sumber-sumber yang masih bagus. Di Yogyakarta ada umbul wadon, umbul lanang, umbul wadon. Nggak tahu satu umbul itu udah nggak fungsi. Wow. Udah nggak fungsi. Bisa dibayangin kan, udah nggak fungsi. Jadi dunia ini ada endingnya, nggak mungkin seperti ini terus. Ya kan? Akan ada masa kemudian hausnya, akan masa selesainya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang matahari saja, tentang macam-macam itu akan ada masa selesainya. Bahkan kalau kita bicara NASA, Antartika, lembaga-lembaga seperti itu lebih valid lagi. Akan terjadi tabrakan antar planet. Diprediksi akan terjadi karena itu bisa dihitung kan. Ini muter ke sana, besok akan terjadi nih putaran kesekian tahun itu akan terjadi tabrakan. Itu kiamat. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang
Ini semua kita jangan sampai terlena ya. Kanjeng Nabi udah berkata sama kita, dan ingat, Kanjeng Nabi itu bukan orang yang tidak kaya. Kanjeng Nabi itu super kaya, tapi sederhana. Dan pola sederhana ini harus kita pakai sekarang ini. Ya, sederhana. Sederhana itu artinya apa? Kalau kita bisa beli kopi yang harganya murah, kenapa beli yang mahal? Kalau kita bisa beli barang yang murah, kenapa kita yang selalu yang mahal? Nah, ongkos-ongkos produksi seperti itu misalnya, itu akan menjadi ongkos ya kalau dia mampu, no problem. Kalau dia nggak mampu kemudian sampai melakukan utang, apalagi sampai tindakan kriminal, pencurian, korupsi dan sebagainya, itu kan menjadi persoalan. Ya, nah, jadi kalau kita bicara Kanjeng Nabi itu apa, sedekahnya yang banyak. Bahkan dia biasa Kanjeng Nabi ada baru di rumah begitu mau makan, ada orang datang minta makan, dikasih itu sama Rasulullah. Terus kita makan apa ya Kanjeng Nabi ya? Ingat, sudah saya ingatkan dulu pernah terjadi ketika Rasulullah sholat kerutuk sampai ditanya kenapa? Batu. Ternyata batu untuk ganjal. Bayangin. Itu kelas Nabi loh. Kenapa sih harus nahan lapar? Gimana? Harus nahan lapar. Kenapa harus nahan lapar? Kalau Nabi itu adalah orang kaya gitu, kenapa Nabi harus nahan lapar? Ya, maksudnya kekayaan Nabi itu untuk umatnya, disodakoin sehingga nggak ada duit mampir. Oh, oke. Bukan berarti dia ada stok kemudian pelit nggak mau makan sendiri. Itu kamu ya. Itu kamu. Iya kali kan. Iya, lah ya kan beda lah. Kenapa? Jadi yang masih masuk Nabi itu kaya, kekayaannya untuk dakwah Islam. Oh, oke. Nah, untuk sahabat, untuk dukung peperangan gitu, Bos. Jadi kekayaannya untuk, dan ini kan susah mencari orang yang seperti ini. Konsep yang kemudian dapat uang kemudian untuk umat, yang dari dapat uang untuk umat tapi untuk gue juga ada dong, kan gitu kan. Sehingga dia ngambilin dikit-dikit uang dari umat itu diambilin untuk beli mobil lah, untuk beli rumah lah, untuk kekayaannya dia pribadi. Ada orang seperti itu. Rasulullah enggak. Semua untuk umat, semua untuk Islam, semua untuk Allah. Sampai Rasulullah nggak pegang apa-apa. Udah biasa Rasulullah nggak pegang duit itu, dan santai. Karena Rasulullah sendiri berdoa. 3 permintaan Rasulullah yang diaminkan oleh di ACC sama Allah, yang enggak 1. Apa itu? Yang pertama, ya Allah, aku minta umat Islam tidak ada yang mati kelaparan. Oke. Amin. Allah, Amin. aku ACC. Jadi apa? Enggak ada kamu akan mendapati orang mati kelaparan, kecuali itu karena saking parahnya ya. Artinya yang dimaksud di sini jaminan bahwa orang Islam itu enggak mungkin mati kelaparan. Artinya apa? Belum sampai kelaparan udah Allah kirimkan bantuan lewat orang-orang kemudian memberi dia makan. Amin. 2, jangan izinkan umat Islam kalau perang kalah. Kamu lihat sejarah, di mana umat Islam kalah? Gak pernah kejadian kalah. Gak pernah. Musuh? Iya, gak pernah. Kamu cari itu. Kekalahan umat Islam gak ada. Umat Islam gak pernah kalah. Oke lah, hari itu dia posisinya kemudian kalah itu sampai kemudian satu kampung pindah agama, satu kampung dibantai habis, gak ada. Ketika perang terjadi apa? Terjadi katakanlah banyak pasukan yang wafat, iya, tapi nggak kalah lah. Sekarang Israel, kalau mau jujur tanya itu orang-orang Israel, tentara-tentaranya, pernah menang melawan Palestina? Nggak pernah. Ya benar, dia nyaploin sekarang dari peta itu, Palestina itu dari peta yang besar menjadi mengecil. Tapi apakah hilang? Enggak. Begitu mati 1, Allah lahirkan 100. Mati 1, lahirkan 10. Jadi di sana itu banyak kematian, banyak kelahiran, keren kan? Di situasi konflik seperti itu banyak yang lahir. Bahkan yang lahir daripada yang hidup, lebih banyak yang lahir. Itu keberkahan yang luar biasa. Itu rahasia ilahi. Apa artinya? Islam di mana-mana gak pernah kalah. Nah, begitu yang ketiga doa Rasulullah, ya Allah, aku ingin umat Islam bersatu. Oh, nanti dulu kalau itu. Allah gak ngasih. Itu rahasia ilahi yang sampai sekarang masih banyak ulama kemudian menafsirkan, mencoba mencari hikmah di balik itu semua. Apa maksud dari umat Islam bersatu? Ya maksudnya biar nggak ada konflik, nggak ada itu, ternyata nggak di ACC itu karena apa? Kemungkinan kalau dugaan beberapa mufasir itu agar menguji umat Islam. Lah kalau umat Islam gabung rampung, entek kabeh ora ana apa-apane. Enggak seru ya. Ya kan nggak ada ujian. Ujian Cuma mengumpat, ujian menghina, ujian membuli, ujian kemudian memfitnah, kan nggak ada. Kan liyab luakum ayukum ahsanu amala, kata Allah. Jadi aku berikan situasi apapun pada Anda semua, kata Allah, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Nah, gitu kan?
Nah, ketika umat Islam bersatu rampung ra ono pilpres, ra ono pilkada, wong kabeh Islam bersatu. Wis ngusung siji. Aliannya masih manut. Coba NU Muhammadiyah sekarang bersatu. Enggak ada yang bersatu dari dulu NU Muhammadiyah. Pemenangnya NU Muhammadiyah terus, enggak ada yang lain. Wong isinya cuma itu paling banyak, mayoritas. Ya kan? Iya. Coba Muhammadiyah sama NU sekarang duduk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya presiden hari ini dari Muhammadiyah, wakilnya dari NU. Presiden yang tahun depan dari NU, presidennya besok dari Muhammadiyah. Gantian. Itu enggak pernah ganti, Mbak. Cuma ganti RI1, RI2, RI1, RI2 gitu terus. Iya, iya, iya. Udah, Terus ya, sama-sama dan Islam. itu ngirit. Iya. Nggak perlu pertentangan, udah. Ya sudah, nggak perlu gontok-gontokan, langsung jadi aklamasi kalau perlu. Cuma itu penguasanya. Tapi kenapa nggak dibikin sama Allah begitu? Wah, biar ketahuan siapa yang munafik. Siapa yang kemudian jadi orang yang muslim benar. Kan kita nggak pernah tahu di situ terjadilah orang akhlaknya ketahuan kan. Yang tadinya orangnya kusuk tiba-tiba mengumpat. Yang tadinya banyak ngaji ternyata menghina. Kita kan nggak tahu. Dengan beda pilihan, dengan adanya macam-macam politik, menjadi ketahuan nih orang kualitas karakternya kayak apa. Nah kalau semuanya perang nggak pernah kalah, nggak pernah mati kelaparan, bersatu terus gimana? Kok enak? Makanya Malah sebenarnya ketika semua itu terjadi, ajaran-ajaran Nabi Muhammad tuh malah tidak bisa diaplikasikan ya, karena semuanya nyaman ya kok tentang ya, Pak sabar, tentang itu kan nggak ada Ustadz. kan Nggak gitu. ada ya, betul Itu kan luar biasa. Makanya kenapa nggak di-ACC sama Allah? Nah di balik itu semua itu ujian ya. Dan Allah menciptakan kita semua nggak iseng. Menjodohkan kalian semua nggak iseng. Menjadikan situasi sekarang ada pada diri Anda nggak pernah iseng. Selalu ada sesuatu yang hikmah yang luar biasa. Nah hebatnya Rasulullah apa? Yang perlu kita tahu, Rasulullah itu husnudonya pada Allah itu tingginya luar biasa. Yakinnya pada Allah itu topnya levelnya Rasulullah. Sampai bayangkan kelas Rasulullah ketika sedang santai di bawah pohon kurma, tiba-tiba ada datang daksur. Langsung menghunus pedangnya di sampingnya leher Rasulullah. Hei Muhammad, ketemu kamu sekarang. Siapa yang mau nolong kamu sekarang? Kamu tak bunuh, kamu gak ada yang nolong sekarang. Siapa yang mau nolong kamu Muhammad? Digetak gitu. Rasulullah dengan santai mengatakan, Allah yang menolong saya. Derdek itu kalimat Allah diucapkan sama Rasulullah itu derdek langsung terjatuh pedangnya. Diganti pedangnya diambil Rasulullah, kemudian di samping lehernya daksur. Daksur, sekarang gantian aku. Siapa yang menolong kamu kalau aku membunuh kamu? Enggak ada ya Rasulullah kecuali engkau yang, enggak ada yang Muhammad kecuali engkau yang memaafkan aku. Nah dimaafkan sama Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Luar biasa kan? Tadi mau bunuh jadi masuk Islam gara-gara apa? Akhlaknya Rasulullah. Lah sekarang ini banyak orang sudah tertarik sama Islam nggak jadi masuk kadang-kadang akhlaknya ya kita yang rusak, yang kasar. Nggak tertarik sama Islam kenapa ya? Karena kita yang menampilkan Islam secara kasar, secara apa ya namanya boleh dikatakan secara dugdeng gitu kan. Apa itu dugdeng? Dugdeng itu bahasanya Jawa itu jadinya dugdeng itu gini. Kalau bahasanya kasarnya itu gini loh. Terlalu memberatkan dan terlalu membuat orang itu takut. Contoh, kalau kita ngajar masalah sholat kan gitu. Iya. Kita harusnya begini, alhamdulillah bro, kita dikasih Allah waktu 24 jam. Masuk diminta 5 menit kali 5 saja, 25 menit tambah wirid zikir 5 menit, total cindera setengah jam. Masuk kita nggak mau, udah dikasih 23 setengah jam. Kita hanya diminta sama Allah setor setengah jam. Ayo toh, please, kulhuina nggak apa-apa. Seburuk-buruk setan tuh masih sujud pada Allah. Setan masih sujud pada Allah. Hanya dia nggak sujud setelah kemudian sama Allah diminta sujud pada Adam, dia tersinggung, dia mengatakan saya lebih mulia daripada Adam, gue nggak mau ya Allah, keluar dari surga. Jadi ingat, setan dulu sebelum diusir dia sujud sama Allah. Jadi setan aja sujud. Nah kalau kita nggak sujud, berarti kita lebih parah daripada setan. Cara dakwahnya kan begitu. Nah kalau dugdeng nggak gitu. Kalau kamu nggak sholat, kamu kafir tahu nggak? Kafir kamu. Percuma itu KTP-mu Islam namanya. Ganti aja. Kafir. Wah, keras itu. Kamu kalau nggak ke masjid, masuk neraka. Bakar rumahmu. Karena Rasulullah mengatakan kalau laki-laki ada azan nggak ke masjid, bakar rumahnya. Wah. Terus sudah sholat lakinya dia. Begitu sholat, harusnya kan kita kalau ada orang sholat, alhamdulillah kamu udah sholat. Tapi Ustadz, saya nggak tahu tajwid saya Ustadz. Saya nggak tahu ini benar salah. Bacaan pendek-pendeknya, bacaan panjang pendeknya kayak apa, saya nggak tahu ini. Cuma kulhu sama ina. Allah tuh maha tahu kalau kamu belum bisa. Sekarang ngaji aja pelan-pelan. Nanti kita ajari tajwid. Yang penting kamu jangan ninggalkan
Sholat. Sholat. Meskipun baru bisa kulhu sama ina Nah, kalau doang. dudeng. Kalau dudeng beda lagi. Tahu nggak? Ada orang yang sholat 60 tahun nggak diterima sama Allah. Karena syaratnya, karena rukunnya, kusuknya, standarnya nggak sesuai. Buat apa sholat nggak ada standarnya? Kalau sholat nggak ada standarnya, nggak diterima sama Allah. Ibadah percuma 60 tahun ibadah sama Allah, nggak diterima semuanya. Santai Pak Ustadz. Wah kan gitu. Itu kalau dudeng kan gitu. Akhirnya dia ngomong, lu piye tuh aku rukun sholat, saya sholat kurang ditompo. Akhirnya Salah terus, salah terus. Akhirnya dia bisa rasa salah di sana aku kan gitu dia bilang gitu kan. Mau ibadah kok repot ditanya gitu ya. Wah, jadi malah dia menjadi auditor. Allah aja nggak ngaudit segitunya, dia ngaudit batal, nggak kusuk, nggak diterima. Oh Pak Ustadz nggak tahu dia udah dapet ini Lisensi menjaga neraka surga gitu ya. Ya ini kan kayak gitu kan sering kejadian kan. Wow. Pakai jilbab melotot-melotot. Udah lumayan kan. Daripada jilbaban kelihatan begini, mending gak usah pakai jilbab sekalian. Wah. Dia kalau udah nggak pakai jilbab perempuan Islam nggak pakai salah Wah, lagi. itu dugdeng. Kan dugdeng kan gitu. Bolak-balik ya Pak Ustadz. Iya, jadi artinya apa? Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Dan Rasulullah itu orang lihat beliau langsung adem. Enggak usah lihat aja. Lihat Habib Umar datang ke Indonesia, semua orang lihat Habib Umar langsung langsung nyes gitu. Itu cucu Rasulullah. Lihat Habib Umar semuanya langsung kelepek hilang semua itu. Hilang semua auranya siapa-siapa. Gus-gus mana aja hilang semua, tamblas hilang semua. Langsung redup semua. Itu betul-betul beliau cuma senyum aja, dan beliau kan nggak jarang cuma senyum. Gitu senyum aja, nggak pernah kemudian berapi-api kan. Dakwahnya juga santai kan, santun. Ngajarin dikir, wirid. Mari kita begini kan itu santai. Tapi wah itu yang datang ribuan nggak karu-karuan. Itu sampai beberapa artis kan bilang kalau bisa kesini jangan setahun sekali beb, rutin sebulan sekali dan sebagainya kan, itu kan luar biasa kan gitu kan. Itu tuh kan dan yang dakwah yang tidak mungkin ditolak. Mohon maaf ya, beberapa kan ditolak sama pemerintah, nggak keluar izinnya lah, dari polisi nggak keluarin izin, alasannya macam-macam dan sebagainya, bla bla. Ini nggak pernah ditolak sama pemerintah. Takut kualat jelas pasti. Nggak pernah ditolak karena isinya nggak pernah ngomong politik, nggak pernah ngomong aneh-aneh. Gitu Adem isinya apa? Ayo kita deketin Allah, deketin Rasulullah, gitu. Itu loh. Nah jadi kalau kita lihat, bisa bayangin ya, lihat Habib Umar kayak gitu aja kita udah seneng. Apalagi ketemu Rasulullah SAW, Masya Allah. Gitu kan? Kayak apa gitu kan. Maka syafaatnya beliau kita tunggu-tunggu betul kan gitu. Kemarin ketika saya pernah ceramah di sini kan, jadi kenapa ada beberapa orang ada asrokol ya, makal qiyam dia berdiri, ya Nabi salam alaika, dia berdiri. Karena dalam hadis mengatakan Rasulullah datang, harus kita hormati, kan gitu kan begitu. Nah bagi sebagian orang maka begini loh. Yang cara sederhananya adalah, kita pernah bilang kan, Abu Lahab sampai bencinya kayak gitu sama Rasulullah, itu pun gara-gara pernah bahagia ketika Rasulullah hadir di muka bumi. Pernah senang ketika Rasulullah lahir. Hari Senin itu, maka setiap hari Senin di alam barzahnya beliau, siksanya dihentikan. Pray nek Senin nyiksa. Kenapa? Karena pernah senang di hari Senin ketika Rasulullah hadir. Baru senang aja udah dikasih dispensasi. Apalagi kita tidak hanya senang, yang ngamalin, ya gandrung, yang mengidolakan, ya sholawat. Kita sambung komunikasi dengan Rasulullah dengan cara sholawat. Itu enggak karu-karuan itu kayak apanya. Nah maka kan yang muda kalau kita bicara, maka cara terbaik dua hal. Ya, satu, kita baca sejarah beliau dan mengamalkan sunnahnya. Cara kedua, sholawatnya jangan pernah putus. Setiap hari harus ada sholawat. Itu dua cara itu. Nah nanti di segmen kedua saya akan bagaimana tips berbagi bagaimana cara sholawat dan kemudian membagi waktu-waktu sholawat agar kita bisa punya space untuk sholawat itu. Oke. Jadi di segmen pertama ini kita masih bicara tentang apa ya? Tadi, nah banyak kita harus punya bukunya lah, harus beli bukunya. Buku sejarah Rasulullah itu harus beli, harus dibaca bagaimana Rasulullah menjelang beliau
hadir di muka bumi, bagaimana situasi Jazirah Arab waktu sebelum Rasulullah datang, bagaimana Rasulullah lahir, pas lahir itu terjadi apa saja, bagaimana Rasulullah kecil, bagaimana Rasulullah remaja, bagaimana Rasulullah menikah, bagaimana Rasulullah berumah tangga, bagaimana Rasulullah menjelang wafatnya. Kalau itu dibaca semua, kita itu loh baca komik aja, anime itu kan terinspirasi sampai tergandrung-gandrung terngiang-ngiang. Dulu kita baca Kung Fu Boy. Kan dulu zaman saya kan Kung Cinmi, Fu Dragon Ball dong. ya, kayak gitu kan. Nah, memang Ya. kalau kartun Kanjeng Nabi nggak boleh karena Nabi kan nggak boleh digambar, nggak boleh difoto, nggak ada wakilan gitu kan. Cuma ada cahaya begitu. Jadi itu untuk menghormati beliau. Nah, kita membaca sejarahnya kalau kita serius, kita larut dalam sejarah itu, kita akan terbayang bagaimana betapa jasa besar beliau itu apa? Menyebarkan Islam sampai sekarang ini beliau loh. Mhm. Sampai kepada kita itu beliau loh. Nah, kalau kita bicara kita dari ayah ibu kita dari ustadznya dari kiainya, akhirnya ke wali songo kemana? Nah, ujungnya ke Rasulullah semua. Mhm. Ke sana semua. Ujungnya ke sana. Nah, gimana kita nggak harus terima kasih, wajib terima kasih. Nah, terima kasihnya apa? Ya kita sholawat. Makanya kalau udah bulan Maulid, orang-orang keturunan Nabi itu ngadain acaranya jor-joran. Jor-joran. Wah, kok itu pemborosan? Ya ora apa, lebih baik pemborosan bidang seperti itu daripada bidang kemudian ngundang dangdutan yang ada aksi porno aksinya kan itu malah dosa. Dangdutnya nggak salah, porno aksinya yang salah. Dangdutan silahkan, tapi pakaiannya yang sopan. Dangdutan silahkan, tapi kemudian lagunya jangan nakal-nakal. Dangdut silahkan, ning rasa nganggo nyawer-nyawer, mepet-mepet, ngosar-ngosar itu nggak perlu. Mendem-mendem nggak perlu. Dangdutannya nggak salah. Dalam perilakunya itu yang harus dikoreksi kan gitu kan. Nge-DJ-nya nggak salah, tapi kalau isinya pakai mendem-mendem dan sebagainya itu yang salah. Kan gitu kan. Mau konser apapun, rock mau apa saja, ya keroncong betul nggak usah betul aja nggak masalah asal keroncongnya apa keroncong ning karo nyimeng ya padha wae keroncong ning karo narkoba ya nggak boleh. Haramnya narkoba ya bukan keroncongnya. Nah, jadi kalau orang ngadain acara maksiat aja berani keluar uang banyak, kenapa untuk Rasulullah nggak berani keluar uang banyak? Makanya udah Maulid itu acaranya masih jor-joran lah. Gede dan itu sering sekali panitia itu kadang tanpa duit lah. Banyak yang nyumbang. Aku giant screen-nya, aku sound system-nya, Ya, gue ya. konsumsinya, gue hotelnya, gue pokoknya perjalanan ustadznya gue semua. Ntar Ada. minum aku Oh, apa sudah ada gitu. semua. Ada tiba-tiba itu pokoknya tiket ada aja. Semuanya sudah di running well, sudah ada yang nyepain, Ya, ya. nyiapin. Itu Kita ada. hanya tinggal kerja, Allah yang Oh, kasih rezeki. itu kan luar biasa. Luar biasa ya Pak Nah, Ustadz. itu yang ada. Maka Kanjeng Muda kalau kita bicara bulan Maulid, bulannya Rasulullah, ya kita mau enggak mau kita mencobalah. Ayo beli bukunya. Kalau enggak punya duit ya kamu download sejarah-sejarah Rasulullah di beberapa literatur di online kan ada juga. Bacalah paling enggak bagaimana Rasulullah kecil, remaja, kemudian sampai beliau menjelang wafat. Aduh, keren. Keren Pak sekali. Ustadz, saya tuh tadi jadi ingat ketika ngomongin apa namanya Rasulullah itu sampai sholat aja bawa batu kelaparan gitu. Alhamdulillah ya kita ini Indonesia itu dinobatkan ini sebelum kita masuk ke lagu dinobatkan sebagai negara terdermawan di seluruh dunia peringkat pertama dan itu dibahas di televisi di Jepang atau di mana gitu karena ya memang nggak paling kaya negaranya orang-orangnya juga bukan yang terus apa namanya masih ada yang miskin gitu tapi negara paling dermawan itu Indonesia yang dibahas adalah karena Islam itu punya sedekah jadi itu yang membuat Indonesia itu jadi negara terdermawan karena dia akan mengeluarkan sedekah untuk menolong siapa aja di seluruh dunia keren ya Pak Ustadz. Keren. Sebetulnya negara-negara lain ada, cuma nggak diungkap datanya dengan detail. Ada Pak Ustadz, tapi memang nomor satu Indonesia. Jadi ini di atasnya Amerika Serikat sama Australia. Kalau dihitung secara nominal itu Indonesia masih lebih tinggi daripada mereka, Pak Ustadz. Ya, artinya orang Indonesia itu terbiasa, dia miskin tapi dia mau ngeluarin. Iya. Dia miskin tapi dia mau ngeluarin. Dan kadang orang miskin ini lebih banyak ngeluarin daripada orang, mohon maaf ya, merasa lebih mulia, lebih tinggi duitnya gitu. Betul. Oke, balik lagi kan Cemara Jogja masih di sesi Soma sana sini soal agama. Nanti ada sesi kedua. Stay tune terus. 106.1 Jeroni Wadrol Son of Jogja masih barengan sama El Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid kan Cemara Jogja balik lagi kita ngebahas soal Nabi Muhammad SAW. Ini udah 3 minggu kita bahas
Tadi kan Campuda Jogja, gimana sih cara kita supaya mengingat Rasulullah? Yang pertama adalah baca sejarahnya beliau dan mengamalkan, cari tahu kenapa beliau itu segitu luar biasanya gitu ya. Dan kemudian sholawat deh tiap hari, usahakan ada sholawat yang kita berikan dan kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia. Kita mau kasih jurus lagi. Apa lagi Pak Ustadz ini? Salah. Untuk sholawat kan yang muda, kita harus meniatkan bahwa sholawat kita itu nggak sebanding dengan jasanya Rasulullah. Maka sebetulnya sholawat itu hanya ilo-ilo. Kalau bahasa saya itu ilo-ilo itu ya jangan sampai kita ya paling nggak itu ada terima kasihnya. Walaupun terima kasih kita itu nggak sebanding dengan jasanya Rasulullah. Nah, setidaknya kita harus meluangkan waktu. Nah, cara terbaik untuk bisa rutin sholawat adalah mencobanya. Langsung try. Selama kita nggak mencoba sholawat, nggak menggerakkan tasbih kita, nggak menggerakkan lidah kita, ya selamanya kita nggak akan sholawat. Maka kita harus memulai dengan sholawat yang ringan terlebih dahulu. Sholawat Jibril. Ya, itu paling ringan tetapi pahalanya cukup besar. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Berapa Ustadz? Saya cenderung menggunakan hitungan yang hitungan langsamnya itu 100/100. Tapi 100 itu kategori biasa. Kalau kita bicara orang yang akan didapat syafaat Rasulullah adalah orang yang memperbanyak sholawat. Ulama sepakat banyak sholat itu berapa sih? Nah, ulama sepakat ini kesepakatan ulama, nggak ada hadisnya ya. Tapi sepakat yang dikatakan banyak itu minimal 300. 300. Minimal. Okay. Berarti kita harus punya target paling tidak sekali baca sholawat minimal 300. Nanti kalau kita enak tambah 500. Enak lagi tambah 1000. Udah. Nah 1000 nanti dikonsistenin aja. Kalau udah 1000 udah biasa, nanti 1000 di pagi, 1000 di sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore, pagi malam, pagi malam, pagi malam gitu aja. Jadi sehari 2000. Nggak usah ditambahin, tetapi kualitasnya ditambah. Dengan hati yang paling dalam, dibaca dengan bagus. Nanti kalau mau ada partai tambahan, jadi seakan-akan 1000 pagi, 1000 sore, 1000 pagi, 1000 malam itu wajibnya. Bahasa kasarnya begitu, itu nggak boleh lewat. Nah sunnahnya itu adalah sepanjang hari. Di mobil, di motor, nunggu antrian, sedang santai. Yang penting tidak sedang di kamar mandi ya, ini baca itu. Makanya ada orang bawa tasbih, slow sebentar dia baca, sebentar dia baca, sebentar dia baca. Per 100 kan, satu tasbih diselesaikan 100, 100, 100. Dah nanti kapan? Dah jadi hidupnya itu diisi sholawat terus. Nah kenapa ada wajib, kenapa ada sunnah? Wajibnya ini agar kita nggak pernah putus sama Rasulullah. Jadi wajibnya itu jangan pernah diputusin. Digeser boleh. Digeser boleh. Contoh, saya bilang geser boleh. Contoh ya. Saya mau perjalanan keluar kota ini. Jadi saya berangkat itu jam 3 dini hari misalnya. Ya tak geserin itu. Pilihannya ada sebelum berangkat atau nanti setelah sampai lokasi. Misalnya atau di tengah-tengah kita break baca. Nggak bisa langsung pas habis sholat subuh nggak apa-apa. Karena mungkin sholat subuhnya mohon maaf nggak nyaman. Nggak nyamannya karena di rest area. Banyak orang sedang mules dan sebagainya. Udah kita selesaikan dulu perjalanannya. Begitu udah kita santai, kita ada waktu, kita baca. Jadi kita masih punya utang kalau belum baca itu. Ya, pagi itu berarti kapan? Ya dari dini hari sampai dengan sebelum duhur itu pagi. Kalau bicara malam atau sampai sebelum masyarakat bicara malam berarti habis asar ke sono sampai dengan nanti malam. Udah kita baca di situ. Wajibnya itu kita baca. Yang wajib 1000 pagi 1000 malam, 1000 pagi 1000 malam itu jangan sampai lolos. Itu dulu. Kalau itu udah konsisten, nanti kamu bisa nambahin partai sunnahnya. Bahasanya gitu kan. Ini kan hukum wajib sama sunnah ini kita yang bikin loh ya. Enggak ada hadisnya loh ini. Enggak. Ini cuman memaksakan dirinya. Untuk memudahkan istilah bahwa kalau kita nggak wajibin sholawat, ya kita nggak sholawat nanti. Harus diwajibin. Nah waktunya terserah. Pilihannya di pagi hari itu terserah. Belum tahajud, setelah tahajud, sebelum subuh, setelah subuh, setelah sampai tempat kerja, terserah. Yang penting ada space waktu. Pagi itu kamu harus 1000. Sore ke malam itu 1000. Waktunya geser-geser boleh. Sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, agak sebelum tidur, bangun tidur, terserah. Yang penting malam ada bacaannya. Jangan bicara, aduh kok kita kesel. Begitu kamu bilang
Kesel, kamu ingat ketika kamu ngerasani temanmu bisa sampai 3, 4, 5 jam. Kamu ingat ketika kamu nyinyir sama orang bisa berhari-hari, kamu nggak pernah capek itu bibirmu itu yang tebal itu. Kamu ingat pas ngobrol asik tentang gibain orang sampai dibahas detail, sampai kamu lambenya miwir-miwir itu kamu ingat itu. Padahal soal nggak perlu miwir ya. Cuman mengucapkan kata yang sama berkali-kali. Iya, nggak perlu pakai ekspresi yang kemudian seperti kamu ketika gibain orang. Dan nggak sampai nyita waktu 2-3 jam dan nggak perlu kopi-kopian. Kopinya nanti selesai kalau udah selesai apa ya. Nggak perlu di coffee shop juga. Lah ya makanya. Oh siap. Jadi kalau kamu pas mau sholawat kok terasa berat bibirnya, ingat kamu pas ngomongin orang itu bibirmu nggak pernah berat. Kenapa kamu ngomongin Rasulullah kamu berat? What wrong? What wrong? What's wrong? What wrong? What's wrong? What's wrong? Iya, iya. Kan itu kan gitu. Jadi kita harus apa ya? Kita harus punya seperti itu. Dan ngomongin maulid tanpa sholawat, nothing. Ngomongin Rasul tanpa sholawat, nggak usah. Ya karena itu jalan kuncinya di situ. Biasanya orang itu sholawat dulu baru tertarik sama Rasulullah. Jadi nyebutin dulu Rasulullah baru tertarik, dibikin tertarik sama Rasulullah. Ketika tertarik dia beli bukunya, dia baca sejarahnya tertarik. Kalau orang cuma dengerin ceritanya doang tanpa sholawat, tertariknya beda. Asli, cobaan nggak percaya. Sholawatan dulu, begitu kamu dengar tentang Rasulullah, kamu wow, kamu akan interest, bahkan kamu beli buku, bahkan beli bukunya dari satu seri, beberapa seri, kamu bandingin, oh gini ya, ternyata oh buku ini begini, nggak pernah habisnya, karena itu sudut pandang. Oke, sudut pandang. Jadi ada orang yang sudut pandangnya itu melihat Rasulullah itu dari istilahnya beliau melihat si penulis A itu dari sisi samping kiri. Nanti penulis B itu dari sisi samping sebelah kanan. Karena itu hebatnya beliau dari sisi manapun menarik. Nah ada orang yang fokusnya sisi kiri terus. Ada sisi kanan atau kanan kirinya nggak imbang. Lebih imbang ke kanannya. Sehingga dia kanan bahas bawah. Yang kiri nggak pernah dibahas. Padahal yang kiri juga menarik. Atas menarik, bawah menarik, depan belakang menarik Rasulullah itu. Masa kecilnya menarik, sebelumnya menarik. Masa dewasanya menarik. Semuanya menarik, nggak ada yang nggak menarik. Ya, nggak ada yang menarik. Semuanya menarik semua, nggak ada yang nggak menarik, gitu kan? Itu yang luar biasa. Itu ya. Ini contoh sederhana sekali ya. Orang kalau rutin sholawat tuh, ini biar tambah semangat. Ada seorang Habib itu kan sholawatnya kan, kalau Habib jangan ditanya, harusnya Habib itu udah. Gak usah ceritain juga berarti. Oh jangan. Bukan diceritain. Saya wajib. Tapi Habib kok gak pernah sholawat itu bukan Habib itu. Namanya Habib aja namanya. Iya. Muhammad Habib gitu. Tapi bukan Habib dia. Kalau Habib asli dia pasti sholawat. Ini seorang Habib ini kan sholawatnya luar biasa. Dia pasti sholawat lah. Dia sholawatnya. Kalau udah bicara Habib itu dosisnya dosis tinggi bos. Dosisnya tinggi sekali, baca bisa 10.000 malam itu. Oh udah sholawat. Udah 10.000 itu. Itu pernah satu saat itu dirasain. Jadi Habib itu kalau tingkat tinggi ilmunya itu sampai dia punya ilmu yang bisa lihat orang. Maksudnya dia bisa tahu ini ngerasani gue. Oh ini enggak sama gue enggak senang. Gitu. Tapi dia enggak marah. Bukan kamu kan udah hatimu gini enggak, dia enggak gitu, diam aja dia. Oh ini enggak senang. Udah, dia santai aja. Nah, dia kasih pelajaran tuh sama orang enggak senang itu. Dalam hati pernah bilang gini tuh orang yang senang itu. Habib apa? Katanya Habib itu cinta Allah, cinta Rasulullah, sederhana. Kok sukanya harta. Maksudnya suka harta itu bukan dia kemudian minta-minta. Hartanya banyak. Hartanya banyak. Kok barang-barangnya mewah semua. Ini Habib tapi kok cinta dunia. Kan gitu kan bahasa kasarnya. Habib tapi kok ya kayak Ustadz pakainya mobil yang merek M, mereknya B, yang gagah. Naiknya Harley. Gitu kan misalnya gitu kan. Ini Ustadz apa ini? Ustadz katanya tentang sederhanaan, tentang cinta, kok pakainya mobilnya gitu. Wah kan ada kritikan kan. Ini kan dikritik itu Habib itu. Kemudian dia tahu kemudian kamu sini. Ya Bib gimana? Enggak. Kamu ada perasaan apa sama saya? Tanya senyum. Enggak ada apa-apa Bib. Oh ya udah. Enggak ada apa-apa benar. Enggak Bib, enggak ada perasaan apa-apa sama Bib. Oh ya udah. Ya udah. Ya pokoknya doakan ya semuanya sehat. Kamu juga tak doain sehat semua. Oh ya amin amin Bib. Ini ada hadiah dari saya. Ini kurma dari saya untuk kamu. Ini kurma katanya kurma saya lupa namanya. Ini kurma ini mereknya khusus.
Ini kalau dijual itu keren. Kalau nggak salah itu dinarnya, dirhamnya itu nggak karu-karuan, wis puluhan juta. Puluhan juta. Jadi singkat cerita mungkin katakanlah dia akan menjual 5 juta. Ini Mhm. kurma dia pulang itu saking senengnya karena dia tahu persis itu kurma mahal. Dia pulang kemudian dia sunggi begini di atas gini, "Wah, ini kurma ini lebih mahal daripada diriku." Kan gitu. Sampai Mhm. dheweke le memuji kurma itu karena ya seneng kan diberi sama Habib kurmanya termahal. Iya iya. Nah, terus akhirnya dia nawarin pada orang-orang, siapa mau beli kurma ini? Berapa? 5 juta. Kata orang itu, enggak, jangankan 5 juta, 10 juta tak bayarin. Sini, sini 10 juta. Ini harganya 15 juta harusnya." Dibayarin lah. Senangnya minta ampun dia dapat uang gitu kan. Dia dapat uang, ya nah udah. Dia kemudian ini pulang. Nah, pulang sebentar dia mandi, dia mau datang ke tempatnya Habib tadi. Mau cerita, mau laporan, alhamdulillah makasih Bib udah tak jual gitu kan. Nah, ternyata pas datang situ bareng sama orang yang beli tadi. Iya, Yang beli tadi kasihkan lagi ke Habib, "Nih Bib ada hadiah untuk Habib nih." kurma. Ke rumahnya Habib, "Loh, ini kan kurma tadi yang aku jual." "Iya iya ini tak beli tadi, ini sekarang untuk Habib." Terus Habibnya bilang gimana, "Kamu tahu kan, aku nggak minta harta, hartanya yang mencari saya. Jadi saya nggak mencari, dia yang cari saya. Jadi jangan salahin saya." Kalau saya kaya. Kalau saya kaya, lah gimana dong dia yang nyari saya nggak nyari gitu loh. Oh, udah dibuang-buang, udah dikasih-kasih, kamu terus Balik balik lagi lagi. itu. Iya iya iya, betul. Itu serius terjadi, Mbak. Apa artinya? Berkah sholawat itu luar biasa. Makanya kalau udah bicara sholawat jangan sensitif. "Oh, NU banget. Oh, Habib banget tuh." Oh, enggak, itu Islam banget. Mhm. Islam banget, Bos. Kalau udah bicara sholawat itu Islam banget. Jadi yuk yang sentimen sama sholawat, tanyain jangan-jangan ada apa dengan Lu dirimu? kurang. Ya jangan-jangan Islam. ya jangan pertanyaannya kan gitu. Iya iya. Ya, jadi ayo dong gitu kan, termasuk kalau ada orang bersolawat di masjid dengan hadroh dengan ini, ya kamu seneng harusnya, ikut bahagia, ya. Dung dung dak, ya Nabi salam. Nggak ada zaman Rasulullah. Siapa bilang nggak ada? Kamu baca dulu hadisnya. Aisyah dulu gimana kalau seneng rebanaan, boleh nggak sama Rasulullah? Rasulullah gimana? Memang ketika rebanaan gitu, dung dung dak, gitu kan. Begitu Rasulullah datang langsung si siapa? Abu Bakar, "Shh, Rasulullah datang, Rasulullah datang." Kata Rasulullah, "Terusin, terusin." Terusin. Nggak ngelarang Rasulullah. Mhm. Aisyah yang mengadain acara. Itu fakta. Ayahandanya bilang sama anaknya, itu Rasulullah datang. Rasulullah datang," kata bicara sama Aisyah gitu kan. "Rasulullah datang." Rasulullah kemudian, "Nah, terusin nggak apa-apa, terusin." Apa artinya? Rasulullah memperbolehkan. Dan sekarang di Arab Saudi juga dung 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 itu banyak sekali. Kan gitu kan. Ya, jadi nggak usah bicara masalah rebana lah. Bicara masalah bimbo aja yang sudah sepuh-sepuh itu. Kalau kamu dengerin ada sajadah panjang terbentang. Kira-kira kamu langsung hatinya adem atau hatinya busuk? Kamu langsung mabuk atau kamu langsung ingat dosa? Terus terang aja. Hanya lagunya cuma gitu doang kan? Apalagi lagunya langsung pakai nyebut sholawat. Ya Nabi salam alaika. Wah gitu. Jangan tanya itu. Gitu kan yang muda. Jadi ini pas Maulid ya saya bahas sholawat. Nanti jangan kemudian, "Oh, Jurinimu wis dadi NU po." Enggak, Jurinimu Islam dari Ini dulu. karena Maulid series, Mana guys. serius, kamu Ya, kalau ini udah 3 minggu. jangan sensitif gitu dong. Sholawat miliknya Islam, bukan milik NU, bukan milik Muhammadiyah, bukan miliknya teman-teman para habaib, enggak miliknya umat Islam. Islam gitu kan yang muda. Oke. Itu tadi berarti Kanca Muda Jogja luangkan waktunya Kanca Muda untuk mencari waktu terbaik untuk kita bisa sholawatan dengan khusyuk, cuman tidak bukan sekedar sholawatan tapi dengan khusyuk dirasakan, dinikmati sholawatannya gitu Kanca Muda ya. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti minggu depan masih sholawat series? Masih insyaallah. Asik ya, jangan kemana-mana loh. Minggu depan Kanca Muda Jogja jam 4 sampai dengan jam 5 bakalan barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Ella Arlika pamitan dan juga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you and dadah.